Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, Saudara Rasman Arif melakukan konferensi pers di restoran Hotel Mega Permata Parang Serimpuan. Dalam konferensi pers tersebut, Saudara Rasman beberapa kali menyebut nama saya, bahkan membanding-bandingkan saya dengan beliau ya sebagai pengacara dari Jakarta, saya di daerah sebagai Ketua Pradita Baksel yang katanya juga dia sebagai Vice President dari DPPKI. Jadi dalam hal ini saya akan memberikan klarifikasi atau jawaban terhadap konferensi pers Saudara Rasman tersebut. Yang pertama terkait dengan klien saudara bernama Nur Asia Harahap yang saudara jelaskan atau sampaikan dalam konferensi pers tersebut bahwa Nur Asia Harahap ada kasus KDRT dengan mantan suaminya dan juga berkaitan dengan klien saudara bernama Saprina Yanti Sregar. Seterusnya juga saudara membahas tentang komentar saya terkait dengan gugatan saudara atas nama Bupati Palas Nonaktif TSO di PT UN Medan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan klarifikasi dan meluruskan kepada publik dan terutama kepada saudara terkait dengan Nur Asia Harahap. Saudara Rasman biar tahu bahwa hingga saat ini Nur Asia Harahap itu masih klien kami, masih klien saya. Ya, ini surat kuasanya dalam kasus KDRT, ya pengaduannya terhadap suaminya Ali Imran Siregar di Polres Kota Parang Serimpuan. Nah, tapi saudara juga menerima kuasa dari Nur Asia Harahap terkait dengan kasus yang sama. Sementara Nur Asia Harahap itu masih terikat secara hukum menjadi klien kami. Nah, ini perlu saudara ketahui apakah saudara itu sudah termasuk melanggar kode etik advokat atau tidak. Nah, ini biar saudara jawab. Yang kedua terkait dengan klien saudara Saprina Yanti Sregar. Berawal dari somasi saudara ini ya, somasi saudara kepada saudara Tasdik Koto, mantan suami dari klien saudara Saprina Yanti Sregar. Terus kami menjawab somasi saudara tersebut atas nama klien kami Tasdik Koto, ya ini jawaban kami, ini somasi saudara, dua-dua ini ada somasi, ada jawaban kami, dan dalam jawaban kami ini juga ada somasi terhadap saudara Saprina Yanti Sregar. Nah, dalam masalah ini perlu saudara tahu kenapa ini kami ajukan somasi balik kepada Saprina Yanti Sregar, karena terbukti menurut kami bahwa klien saudara itu atau mantan istri dari klien kami itu Saprina Yanti Sregar berpuluh kali menarik uang ya dari rekening klien kami itu dari bank. Ini buktinya dari rekening koran hingga ratusan juta rupiah. Ya, ini semua ada, bahkan ada penarikan 3 sampai 6 kali satu hari. Ini. Nah, terus kenapa dia bisa menarik uang dari ATM klien kami, dari rekening klien kami? Karena itu dia mengetahui PIN dari ATM klien kami itu ketika mereka masih hidup bersama waktu itu. Dia mendampingi klien kami ke ATM, kemudian dia mengintip nomor PIN klien kami. Nah, mungkin dia sudah tahu. Selanjutnya Saprina Yanti Sregar ketika klien kami tidur, ketika mandi, dia mengambil ATM, ya kartu ATM milik klien kami itu dari sakunya. Kemudian Saprina Yanti Sregar melakukan penarikan dan transfer beberapa kali yang jumlahnya hampir mencapai 400 juta rupiah. Nah, inilah yang kami laporkan ke Polres Kota Parang Serimpuan, tapi dalam somasi kami tersebut saudara tidak menjawabnya. Nah, terkait dengan rumah yang saudara sebutkan dalam somasi saudara ini persoalan rumah sudah selesai. Ya, karena klien saudara merasa dia itu
bersalah, maka ini rumah yang dibeli oleh klien kami dulu yang tujuannya untuk Saprina Yanti Siregar, tapi Saprina Yanti Siregar itu sudah mengembalikan rumah tersebut di hadapan notaris dan sudah dibuat surat jual belinya. Kemudian klien kami Tasdikoto sudah membuat, ya, sudah ada pengalihan, ya, sertifikatnya sekarang sudah atas nama klien kami Tasdikoto. Nah, secara hukum nggak ada lagi, ya. Ini biar tahu saudara Rasman ini. Ini ada di sini akta jual beli dari Saprina Yanti Siregar, sehingga ini ada BBN, ya, peralihan balik nama sertifikat dari Saprina Yanti Siregar kepada Tasdikoto. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau misalnya persoalan penipuan yang saudara bilang itu nggak ada dan menurut klien saudara juga itu tidak benar, ya silakan kita menempuh, ya, melaksanakan jalur hukum masing-masing. Jika saudara ingin melanjutkan ini ke Polda, silakan buat pengaduan di Polda, kami siap menghadapi itu, ya. Seterusnya saudara menyampaikan kemarin itu terkait dengan komentar saya di media masalah gugatan saudara, ya, atas nama Bupati Palas TSO di PT UN Medan. Ini tegas saya sampaikan bahwa menurut pasal, ya, 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PT UN, limitatif mengajukan gugatan itu adalah 90 hari sejak diterbitkannya surat keputusan pejabat tata usaha negara. Oke, kita anggap surat gubernur tersebut yang keluar tanggal 24 November 2021, ya, hanya surat biasa. Oke, kita anggap surat keputusan. Tapi gugatan diajukan pada tanggal 25 Mei 2022 di PT UN Medan. Itu sudah melebihi 90 hari dari tenggang waktu yang ditetapkan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PT UN. Dan menurut kami juga objek gugatannya itu hanya surat biasa, bukan objek gugatan di PT UN. Kalau soal saudara bilang itu buktinya sudah sidang, ya memang harus disidangkan karena benar gubernur itu adalah bisa diajukan sebagai tergugat di PT UN karena pejabat tata usaha negara. Tapi tentang objeknya nanti setelah pemeriksaan di pengadilan tata usaha negara, apakah berdasar gugatan tersebut atau tidak, itu nanti setelah selesai pemeriksaan, termasuk pemeriksaan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut. Jadi saya yakin betul bahwa gugatan saudara di PT UN itu nanti itu paling tidak dinyatakan oleh PT UN, hakim PT UN Medan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut saya, ya, menurut saya. Tapi nanti kalau memang itu nanti diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara, itu nantilah terserah majelis hakim bagaimana mempertimbangkannya. Tapi yang jelas menurut kajian saya bahwa seperti itu adanya sesuai dengan pasal 55 itu, bahwa gugatan tersebut sudah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang PT UN. Ini yang bisa saya klarifikasi. Mudah-mudahan saudara Rasman bisa memahami ini. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya sampaikan kepada saudara Rasman, jangan ajak saya berpolemik di media, karena sesungguhnya advokat yang profesional itu, ya, kalau kita berargumen hukum itu bukan di medianya, bukan di medsos medianya. Ada forumnya di pengadilan atau di mana, ayo kita berdiskusi, ya, secara gentleman, ya, saya siap untuk itu biar kita bisa sama-sama memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.